Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi yang beragama selain Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP PGRI 10 Candi, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan jajaran staf SMP PGRI 10 Candi, dan yang kami hormati pula segenap para wali murid SMP PGRI 10 Candi, serta yang saya banggakan peserta didik SMP PGRI 10 Candi yang berakhlak mulia dan berprestasi. Sepatutnya lah di hari ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya lah, sehingga kita masih di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ditetapkannya iman, Islam dan ihsan dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga tetap tersampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena insya Allah berkat bimbingan beliaulah sampai hari ini kita masih mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil melalui ajarannya yaitu ad-dinul Islam. Pertama perlu kami sampaikan, saya akan menyampaikan salah satu program daripada SMP PGRI 10 Candi menuju mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia dan berprestasi dengan beberapa kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan istighosa bermunajat bersama-sama di hari Jumat berikut kelas inspiratif di pagi hari di hari Jumat. Perlu kami ketahui bahwa peserta didik SMP PGRI 10 Candi setiap hari Jumatnya dikumpulkan menjadi satu untuk bersama-sama bermunajat kepada Allah agar apa yang mereka cita-citakan, agar apa yang orang tua cita-citakan benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dia cita-citakan bisa tercapai dan sukses di hari kelak. Dengan salah satu kegiatan yaitu beristighosa bersama-sama. Apa itu istighosa? Kata istighosa berasal dari bahasa Arab al-ghus yang berarti pertolongan. Dalam kata lain dalam bahasa Arab, ya, kalimat istighosa serupa dengan istif'alah, yaitu permintaan atau permohonan. Ya. Wajib setiap muslim untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang benar-benar menjadikan qada dan qadarnya tercapai di hari kelak untuk anak didik kita. Manfaat daripada istighosa sangat luar biasa. Meskipun sepele untuk dibaca, kalimat-kalimat yang dibacakannya adalah lafaz-lafaz kalimatun thayyibah. Anjuran membaca istighosa itu sudah tertera dalam Al-Anfal ayat 9. Karena apa? Dilihat dari jenisnya. Istighosa itu diperintahkan. Ada yang macam istighosanya itu berupa diperintahkan. Maksudnya apa? Istighosa kepada Allah Ta'ala sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Idh tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin. Yang artinya, ingatlah ketika kamu mohon kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang berturut-turut. Maka kalimat istighosa dalam ayat tersebut benar-benar menganjurkan kepada kita untuk selalu memohon kepada Allah dengan tidak henti-hentinya. Selain kita melaksanakan ibadah sholat di 5 waktunya, dengan wajiban melaksanakan sholat tersebut diselingi dengan kalimat-kalimat thayyibah yang berupa kalimat istighosa yang intinya memohon sesuatu apa yang dihajatkannya. Itu istighosa yang berupa perintah.
Ada istighosa yang diperbolehkan. Maksudnya apa? Meminta bantuan kepada yang mempunyai sifat hayyun, qadir, mampu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain kita memohon kepada Allah, kita tidak luput untuk selalu membutuhkan dan masih membutuhkan bantuan daripada orang lain. Kita sebagai makhluk sosial, ya, wajib kita berinteraksi aktif, memohon, saling memberi dan menerima sesama manusia. Untuk itu, pembiasaan istighosa di SMP PGRI 10 sangatlah kami utamakan juga. Soalnya apa? Mulai sejak dini, anak-anak di masa perkembangannya menuju masa perkembangan dewasa, remaja, anak-anak sudah dibekali dari SMP PGRI 10 untuk selalu terbiasa kalimat yang mereka ucapkan melalui mulutnya, yaitu kalimat-kalimat thayyibah. Dengan harapan semoga anak-anak benar-benar terwujud akhlakul karimahnya, sehingga tidak luput dari semua pengawasan dimanapun anak-anak nantinya yang lulusan SMP PGRI 10 memiliki kemampuan untuk selalu melafalkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat pertolongan dengan membaca istighosa. Karena apa? Mereka diusahakan untuk sudah terhafal, menghafal di luar kepala akan kalimat-kalimat tersebut. Dengan itu, jika anak-anak nantinya selesai lulusan dari SMP PGRI 10 Candi, selain ilmu pengetahuan yang mereka terima, selain keterampilan sesuai dengan bakatnya, mereka juga mampu dan terbiasa berinteraksi hati dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak dan Bapak Ibu yang saya hormati, istighosa di Jumat pagi setiap harinya, ini pembiasaan yang pasti rutin kami lakukan. Setelah itu ada tambahan kelas inspiratif pagi. Selain itu, adanya penggalian, adanya pembiasaan, adanya kemampuan dan adanya sudah terbiasanya anak-anak untuk menerapkan kalimat-kalimat thayyibah, SMP PGRI 10 juga membuat, mencetak dan berusaha mewujudkan anak-anak yang sudah menghafal Al-Quran, meskipun itu hanya juz 30. Dengan program ekstrakurikuler tahfidzul Quran, diharapkan anak-anak yang nantinya lulusan SMP PGRI 10 sedikit demi sedikit mampu menghafal Al-Quran dengan baik. Tidak menutup kemungkinan ada yang sudah memiliki bakat untuk menghafal bisa berlanjut nanti di jenjang selanjutnya. Anak-anak Bapak Ibu yang saya hormati, perlu diketahui bahwa SMP PGRI 10 Candi sebelum adanya pandemi, yang dulunya sejak tahun 2017 sudah mulai dirintis untuk setiap Jumatnya akan melaksanakan khotmil Quran, yang mana kita panggil dari peserta didik dan Bapak Ibu guru yang waktunya luang untuk melafalkan kalimat-kalimat thayyibah selama 4 jam sejak jam 7 sampai jam sekian, ya. Sehingga khotmil Quran waktu itu berjalan lancar. Karena dikondisikan karena pandemi, otomatis di hari Jumatnya dan anak-anak masih dalam pembelajaran daring, kami belum bisa melaksanakan lagi pembiasaan khotmil Quran di hari Jumatnya di setiap minggunya. Pembiasaan ini harus dilakukan meskipun libur. Ya, anak-anak bisa melalui via HP dimintai tolong untuk melafalkan kalimat, yaitu dalam Al-Quran khafil Qurannya, baik itu 1 juz, separuh, 1 juznya terbagi beberapa anak dan lain sebagainya. Maka itu Bapak Ibu, pembiasaan membaca Al-Quran maupun melafadzkan kalimat-kalimat thayyibah dengan istighosahnya, diharapkan anak-anak benar-benar yang nantinya dan selanjutnya selalu tersirami akan rahmat-rahmat Allah, sehingga mereka selalu mendapatkan petunjuk dari Allah, sehingga apa yang mereka cita-citakan benar-benar terwujud sukses di hari kelak. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang saya hormati, manfaat istighosa luar biasa.
bukan hanya sekedar memohon, bukan hanya sekedar minta tolong, ya. Karena apa? Pembiasaan istighosa, selain daripada mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, mereka yang melafadzkan kalimat thayyibah, insya Allah memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, lingkungannya maupun kepada keluarganya. Pertama, dapat mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah meridhoi apa yang beliau minta. Allah meridhoi, berkenan, mengabulkan apa yang dia minta. Yang kedua, mengusir setan. Dengan banyak istighosa, dengan sering mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, insya Allah godaan manusia yang berupa setan akan menjauh. Yang ketiga, menghilangkan kesedihan, ya, mendatangkan kemurahan hati. Karena apa? Semuanya yang apapun yang terjadi pada diri kita pasti akan dilapangkan oleh Allah. Pasti akan dimudahkan oleh Allah. Sehingga kita tidak terlalu berpikir keras apa yang seharusnya kita capai. Meskipun perlu adanya kerja keras kalau itu membutuhkan fisik. Yang keempat, mendatangkan ketentraman jiwa. Orang yang terbiasa membaca istighosa, insya Allah, ya, hatinya berserah diri kepada Allah setelah kita berusaha dan berdoa. Optimis pasti apa yang akan kita capai akan terkabulkan. Karena apa? Setelah kita berusaha, wajiblah kita bertawakal kepada Allah dengan berserah diri, dengan memohon melalui mengucapkan kalimat-kalimat istighosa. Yang kelima, insya Allah dapat melapangkan rezeki. Karena apa? Dari sebagian kalimat yang kita baca di dalam istighosa, ada berupa doa-doa yang memohon kepada Allah agar dijauhkan dari kondisi sosial yang memburuk. Sehingga perekonomian keluarga kita, perekonomian diri kita, insya Allah dapat teratasi semuanya. Melapangkan rezeki, kemudahan di atas segala hal. Yang keenam, mengingat diri kita sendiri bahwa tidak ada yang berkuasa di dunia ini selain Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah kita untuk memohon kepada Allah. Karena apa? Selain kita berusaha, wajiblah kita untuk mengetahui bahwa ketentuan kehendak memang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, malaikat akan bersama-sama ikut dengan kita, ya, memohonkan ampun, memohonkan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang terbiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, itulah manfaat daripada istighosa. Maka kami dari Bapak Ibu guru, jajaran staf dan pimpinan berharap besar peserta didik yang sekolah di SMP PGRI 10 benar-benar senantiasa mendapatkan rahmat, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan terbiasanya pembiasaan pembacaan dari kalimatun thayyibah berupa istighosa di setiap harinya dimanapun mereka berada. Semoga peserta didik kita sukses, bermanfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah seiring rahmat ilahi rabbi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.